Bertemu kembali bersama saya Rizka Putri. Lapor COVID memberikan contoh yang buruk. Program bersama sejumlah aktivis LSM dan media terkemuka ini nyinyir terhadap keterlibatan TNI dalam penanggulangan COVID-19. Dan ini mereka lakukan di saat Indonesia sedang bergembira dengan peningkatan keberhasilan penanganan COVID, yang antara lain dibantu oleh keterlibatan TNI dan Polri dalam percepatan vaksinasi. Pada 5 Oktober lalu, di Twitternya Lapor COVID menampilkan cuitan berbunyi, 76 tahun TNI harusnya bisa lebih matang urus pertahanan, bukan justru cawe-cawe urus krisis kesehatan. Lapor COVID nampaknya sengaja mengangkat soal TNI, mengingat 5 Oktober adalah hari lahirnya TNI. Lapor COVID mungkin saja ingin terlihat kritis, tetapi respons yang muncul di kolom komentar tweet mereka hampir semua negatif. Ini agak mengherankan, mengingat ada nama-nama tokoh dan LSM besar di dalam program ini. Ada Budi Setiarso, jurnalis senior Tempo. Ada Asfinawati dari YLBHI, Haris Azhar Lokataru, Zen RS anak buah Najwa Shihab di Narasi TV, Elisa Sutanujaja, Rujak Center for Urban Studies, dan Adnan T. Husodo, Indonesian Corruption Watch. Di dalamnya juga ada sejumlah nama ilmuwan terpandang, di antaranya Dr. Iqbal Elyazar, Dr. Diki Budiman, dan Dr. Zulfikar Amir alias Joel Pichard. Mereka seharusnya tidak gegabah. Mereka bisa saja adalah kumpulan aktivis LSM yang kritis terhadap negara, tapi nyinyir terhadap keterlibatan TNI dalam aksi kemanusiaan yang bisa menyelamatkan jutaan nyawa ini memang kelewatan. Sebagian netizen masih mempertanyakan dengan nada sopan, tapi banyak yang bersuara dengan nada sangat keras. Salah satu blunder lapor COVID dalam tweet itu adalah menampilkan foto polisi yang sedang mengawal program penanganan COVID-19, sementara yang jadi sasaran seharusnya adalah TNI. Ini tentu jadi bulan-bulanan netizen, karena seolah lapor COVID tidak bisa membedakan mana yang polisi, mana yang militer. Selain itu, banyak yang kecewa karena koalisi aktivis LSM ini tidak menghargai kerja positif TNI. Banyak juga yang mengingatkan bahwa di negara-negara maju, militer diperbantukan penanganan COVID, termasuk misalnya Inggris, Australia, Spanyol, dan Amerika Serikat. Sebagian netizen lain menunjukkan bahwa isi lapor COVID didominasi oleh mereka yang sering disebut sebagai social justice warriors. Istilah ini dikenal sebagai julukan terhadap para aktivis sosial politik yang berposisi berseberangan dengan pemerintahan Jokowi dan terkesan akan menyalahkan apapun yang dilakukan pemerintah dan TNI Polri. Karena itu, menurut netizen, kenyinyiran lapor COVID sebenarnya hanya bentuk antipati berlebihan terhadap pemerintah. Lapor COVID memang memberi citra negatif terhadap LSM di Indonesia. Padahal kalau dibaca websitenya, lapor COVID sebenarnya bisa berperan besar. Dikatakan di situ, lapor COVID-19 adalah sebuah kanal laporan warga citizen reporting platform yang digunakan sebagai tempat berbagi informasi mengenai kejadian terkait COVID-19 yang ditemukan oleh warga. Namun selama ini luput dari jangkauan pemerintah. Lapor COVID mendorong partisipasi warga untuk turut terlibat dalam pencatatan angka COVID-19. Data yang terkumpul di kanal Lapor COVID-19 diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan dan langkah penanganan COVID-19 yang berdasarkan data di lapangan. Namun dalam perkembangannya saat ini, terlihat bahwa yang tersaji bukan lagi data lapangan yang datang dari warga, melainkan lebih pada sentimen negatif dan penyebaran kecemasan tentang upaya penanggulangan COVID-19. Dalam websitenya, yang tersaji adalah rangkaian komentar negatif terhadap penanganan COVID-19. Misalnya dalam rubrik temuan,
lapor COVID-19 menunjukkan Indonesia adalah negara dengan jumlah kematian dan kasus baru COVID-19 terbesar di Asia Tenggara pada pertengahan 2021. Ini tentu mengherankan, mengingat saat ini pencapaian Indonesia justru banyak dipuji bahkan oleh negara tetangga. Mereka juga masih menyebut karena tidak adanya pembatasan yang ketat, Indonesia secara konsisten mengalami kenaikan kasus positif harian. Padahal sebetulnya, kenaikan kasus positif ini saat ini sudah semakin terkendali. Khusus mengenai militer, lapor COVID juga menyebut bahwa di Indonesia berlangsung peran berlebihan militer dalam penanganan pandemi. Menurut lapor COVID, tidak ada bukti efektivitas keterlibatan militer dalam proses penanganan COVID ini. Bahkan lapor COVID menyatakan bahwa polisi saat ini dianggap sebagai institusi menakutkan, memiliki kewenangan, melakukan pemaksaan, tindakan kasar, dan menyebabkan banyak orang menghindar kontak dengan mereka. Lapor COVID juga menekankan bagaimana polisi dan militer menerapkan sanksi yang keras bagi pelanggar protokol kesehatan, meliputi sanksi fisik, pemukulan, penggunaan meriam air untuk membubarkan massa dan penganiayaan. Menurut lapor COVID, selama pandemi, militer dan polisi sering menangkap demonstran dengan dalih pembatasan sosial dan protokol kesehatan. Lebih jauh dari itu, menurut lapor COVID, mereka yang ditangkap ditelanjangi di kantor polisi dan berkumpul di ruangan tertutup tanpa menerapkan protokol jaga jarak. Apa yang ditulis lapor COVID ini memang nampak tidak dilandasi pada fakta ataupun temuan di lapangan. Sebagian data itu mungkin memang memiliki dasar di saat-saat awal pandemi, namun sekarang jelas sudah berubah dan sudah jauh membaik. Sebagai contoh, pelibatan polisi dan militer saat ini tentu saja tidaklah terkait dengan langkah menghadapi masyarakat. Yang dilakukan justru adalah melibatkan Polri dan TNI dalam rangka mempercepat vaksinasi ke sebagian besar masyarakat. Dan itu adalah langkah yang sangat normal dan dilakukan misalnya oleh militer AS. Tapi memang kesannya bagi lapor COVID, apapun yang dilakukan pemerintah akan dipandang secara negatif. Mereka menganggap sikap pemerintah yang tidak memberlakukan lockdown adalah kesalahan. Kebijakan pemerintah yang hanya menerapkan PPKM dianggap sebagai bukti bahwa pemerintah hanya memandang penting ekonomi dengan mengabaikan kesehatan masyarakat. Kenyinyiran semacam ini dengan mudah dibaca dalam pernyataan dan laporan lapor COVID-19. Tapi nampaknya yang soal militer ini memang menjadi blunder terbesar lapor COVID. Bahkan para aktivis yang kritis pun tentu heran dengan sikap antipati lapor COVID ini. TNI mungkin memang pantas dikritik di sejumlah hal lain. Namun yang jelas, keterlibatan mereka dalam membantu percepatan vaksinasi sangat layak dipuji. Kita butuh masyarakat sipil yang kritis. Tapi kritis jelas beda dengan nyinyir. Mudah-mudahan teman-teman LSM bersedia introspeksi. Saya Rizka Putri, undur diri.